Aksi kejar-kejaran antara aparat Polresta Bogor Kota dengan sejumlah remaja terjadi di Jalan Soleh Iskandar, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat. Saat berhasil diamankan, polisi langsung melakukan penggeledahan dan menemukan bendera gangster. Puluhan remaja gangster ini diduga akan melakukan aksi tawuran dengan berpura-pura buka bersama di kawasan Puncak Bogor. Belasan orang anggota yang diamankan kemudian digiring ke Mapolresta Bogor Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut. Jadi kami menerima aduan dari masyarakat bahwa akan adanya konvoy motor anak-anak muda yang bervariansi ke TOM, salah satu geng yang sangat meresahkan di Kota Bogor. Dengan adanya aduan tersebut, informasi tersebut, kami selaku Polresta Bogor Kota melaksanakan pengamanan dan berhasil mengamankan 18 orang yang berafiliasi dengan geng TOM. Usai diperiksa, para remaja ini kemudian diserahkan kepada orang tuanya. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Polisi mengungkap motif pembunuhan ibu dan anak yang ditemukan di dalam tempat penampungan air di Tambora, Jakarta Barat. Real Madrid harus bersusah payah menyingkirkan Atletico Madrid pada 16 besar Liga Champions. Selamat malam pemirsa, penertiban PKL di kawasan wisata Pujasera Pantai Padang berlangsung ricuh. Sejumlah pedagang terlibat bentrok dengan sesama pedagang dan petugas Satpol PP saat ditertibkan. Bersama saya Aulia Wardani, inilah iNews Malam selengkapnya. Sejumlah pedagang terlibat cekcok dengan sesama pedagang di kawasan Pujasera Taplau, Pantai Padang. Kericuhan ini terjadi saat penertiban oleh petugas Satpol PP Kota Padang. Mereka cekcok lantaran menganggap penertiban yang dilakukan oleh petugas tidak merata, sehingga terjadi keributan antar pedagang. Bahkan salah satu pedagang terpaksa harus digotong dan diamankan oleh petugas karena mengamuk hingga jatuh pingsan. Penertiban di kawasan ini dilakukan lantaran sejumlah warung kaki lima didirikan di lokasi yang dilarang untuk berjualan. Akibatnya, petugas melakukan penyitaan gerobak milik pedagang dan merobohkan bangunan liar yang didirikan tanpa izin. Pada hari ini melakukan kegiatan pengawasan sekaligus penertiban, dan pada saat itu juga kita sudah melakukan pemantauan terhadap pedagang kaki lima yang berada di lokasi tersebut, yang seharusnya tidak diperkenankan untuk berjualan. Akan tetapi melalui pemantauan kita terbukti adanya beberapa pedagang kaki lima yang masih memandang dan masih melakukan aktivitas berjualan di tempat yang tidak diperbolehkan, di tempat kita melakukan pengawasan dan penertiban tersebut. Pengawasan dan penertiban ini rutin dilakukan hingga usai Lebaran di sejumlah kawasan wisata Kota Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pasca melakukan penyelidikan dan olah TKP, Polda DIY berhasil mengidentifikasi pelaku pembakaran 3 gerbong kereta api di Stasiun Tugu, Yogyakarta. Jajaran Ditreskrimum Polda DIY menangkap seorang pria terduga pelaku pembakaran gerbong kereta cadangan di Stasiun Tugu, Yogyakarta.
M, 21 tahun, warga asal Jakarta, ditangkap petugas di kawasan Malioboro atau tak jauh dari lokasi kejadian pembakaran kereta. Identifikasi terduga pelaku dilakukan dari rekaman sejumlah kamera pengawas CCTV serta keterangan sejumlah saksi. Saat diperiksa, diketahui M merupakan pemuda berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas sensorik. Sementara itu, motif M melakukan pembakaran karena dirinya sakit hati dengan PT KAI yang kerap menurunkan dirinya dari gerbong akibat kedapatan naik kereta tanpa tiket. Kami telah memeriksa 3 gerbong kereta api yang terbakar. Kemudian hasilnya dengan beberapa rekaman CCTV dan hasil penyelidikan kami di lapangan, kami telah mengamankan dugaan pelakunya. Pelakunya atas nama M, berasal dari Jakarta. Kemudian yang bersangkutan menderita disabilitas sensorik atau tunawicara. Dari hasil pemeriksaan yang didampingi oleh juru bicara, pelaku motif sakit hati terhadap PT KAI karena yang bersangkutan sering melakukan pelanggaran dan diturunkan dari kereta api. Sementara itu, PT KAI Daerah Operasi 6 melakukan pemagaran area stabling setelah terbakarnya 3 gerbong kereta api di Stasiun Tugu, Yogyakarta. Terkait dugaan gerbong sengaja dibakar, PT KAI masih menunggu penyelidikan polisi. Area stabling lokasi parkir 3 gerbong yang terbakar di Stasiun Tugu, Yogyakarta dipasangi pagar oleh petugas Kamis siang. Hal ini dilakukan untuk menjaga area peristiwa kebakaran kereta tetap steril guna kepentingan penyelidikan. Sementara itu, PT KAI Daerah Daop 6 Yogyakarta juga belum dapat memastikan jumlah kerugian akibat terbakarnya 3 gerbong kereta api tersebut. Ya, pasti kan kita pelajarin. Kalau yang pertama kita menjaga steril untuk proses yang terdekat dulu, yaitu masih berlangsungnya proses penyidikan. Tentu sambil kita evaluasi seperti apa ke depannya. Selain pagar, untuk gerbong nanti kelanjutannya seperti apa? Untuk keretanya sendiri kami kan masih menunggu ya hasil penelusuran dan rekomendasi nantinya dari pihak-pihak terkait. Seperti apa nanti kelanjutannya kami masih menunggu hasil penelusuran dan rekomendasinya. Posisi kereta berhenti, kebakaran kereta di Stasiun Tugu. Sebelumnya, 3 gerbong kereta api terbakar saat parkir di Stasiun Yogyakarta atau Stasiun Tugu Yogyakarta Rabu pagi. Guna mengetahui penyebab pasti kebakaran, polisi tengah melakukan penyelidikan dengan melibatkan tim Inavis. Dari Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, tim Aijus melaporkan. Polisi mengungkap motif pembunuhan ibu dan anak yang ditemukan di dalam tempat penampungan air di Tambora, Jakarta Barat. Pelaku diketahui kerap meminjam uang korban dan mengaku bisa menggandakan uang dan menemukan jodoh. Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat mengungkap motif pembunuhan ibu dan anak yang ditemukan di tempat penampungan air di dalam rumahnya sendiri di Tambora, Jakarta Barat. Pelaku yang merupakan tetangga korban kerap berutang kepada korban sejak 2021 hingga 2025 dengan total utang mencapai 90 juta rupiah. Selain berhutang, pelaku juga menipu korban dengan iming-iming memiliki keahlian menggandakan uang dan menemukan jodoh. Sebagai tetangga dan sudah rutin meminjam uang sejak tahun 2021 hingga 2025 yang berjanji pelunasannya secara dicicil. Korban juga percaya kepada tersangka, kepada pelaku, bahwa pelaku ini memiliki kemampuan yang lebih, jadi bisa memberi nasihat spiritual untuk menyembuhkan seseorang. Kemudian juga mengaku memiliki teman
bernama Kris Martoyo sebagai dukun pengganda uang, juga mengaku kenal seseorang dukun pencari jodoh. Sebelumnya, polisi menangkap pelaku di Banyumas, Jawa Tengah. Pelaku yang mengelabui petugas dengan berpakaian gembel tertangkap di dekat Waduk Banyumas, Jawa Tengah. Diketahui pelaku seorang diri menghabisi nyawa kedua korban menggunakan benda tumpul. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolres Ngada menjadi tersangka kasus kekerasan seksual. Dalam konferensi pers di Mabes Polri disampaikan ada 4 orang yang menjadi korban, di mana 3 diantaranya masih di bawah umur. Inilah AKBP Fajar Widyadharma Lukman yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Ngada dinyatakan sebagai tersangka kekerasan seksual. Tersangka dihadirkan di Mabes Polri dan akan segera menjalani sidang etik dan pidana. Yang memprihatinkan, tersangka diduga melakukan pelecehan seksual ke 4 orang korban, di mana 3 diantaranya masih di bawah umur berusia 6 tahun, 13 tahun, dan 16 tahun. Sementara 1 korban lain berusia 20 tahun. Selain diduga melakukan pelecehan seksual dengan korban, pelaku juga merekam serta menyebarkan kegiatan asusilanya tersebut. Polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap 16 orang saksi dari peristiwa ini. Kita bisa mulai secara substansinya ya. Saya menyampaikan hasil dari penyelidikan pemeriksaan melalui kode etik dari Watprof. Ditemukan fakta bahwa FLS telah melakukan pelecehan seksual dengan anak di bawah umur sebanyak 3 orang dan 1 orang usia dewasa. Antara lain, saya akan menyebutkan anak 1, anak 2, dan anak 3. Ya, anak 1 usia 6 tahun, anak 2 usia 13 tahun, anak 3 usia 16 tahun, dan orang dewasa dengan inisial SHDR usia 20 tahun. Sehingga ini bisa diketahui pada konteks sebagai anak dan orang dewasanya. Kemudian tanggal 24 Februari 2025 ini sudah dilakukan penanganan perkaranya oleh Divpropam dan telah ditempatkan secara penempatan khusus. Nanti akan dijelaskan sejak kapan sampai dengan kapan oleh Karwatprof, dan langkah-langkah yang telah dilakukan yaitu pemeriksaan korban dan saksi-saksi yang sudah dilakukan pemeriksaan sebanyak 16 orang. Polda Jawa Tengah menggandeng LPSK untuk memastikan keamanan saksi dan keluarga korban dalam kasus pembunuhan seorang bayi oleh Brigadir AK. Pasalnya pelapor sempat mendapat intimidasi usai melaporkan kasus tersebut. Hal ini disampaikan oleh Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto. Polda Jawa Tengah juga berjanji akan menangani kasus penganiayaan terhadap bayi berusia 2 bulan yang dilakukan oknum polisi Brigadir AK. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku diduga tega membunuh bayi tersebut karena merupakan hasil hubungan gelap dengan korban. Sementara itu, keterlibatan LPSK dilakukan Polda Jawa Tengah karena ada dugaan intimidasi terhadap keluarga korban usai kasus ini terungkap. Dari penyidik ya, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah, hari ini bekerjasama dengan LPSK, kita memberikan layanan, perlindungan, dan pengamanan bagi saksi. Gunanya untuk apa? Untuk memberikan kenyamanan bagi saksi tersebut, karena saksi tersebut salah satu alat bukti yang dapat membuktikan benar atau tidaknya suatu peristiwa itu terjadi. Kita mengantisipasi dari hal, karena itu hak daripada saksi. Karena di mana yang bersangkutan adalah wanita atau perempuan, untuk menghindari adanya halangan-halangan dalam proses penyidikan. Usai diperiksa Kejaksaan Agung, Ahok menyatakan siap buka-bukaan di kasus korupsi Pertamina. iNews Malam akan segera kembali.